Jangan tersentuh daun salam. Banyaknya perwira menengah dan tinggi yang terlibat dan dikenai sanksi etik dalam kasus Brigadir J menunjukkan betapa besar pengaruh Ferdy Sambo di institusi Polri. Namun demi mengembalikan marwah kepolisian, masih ada perwira polisi yang berupaya tegas dan memberikan ganjaran setimpal atas pelanggaran pidana dan etik yang dilakukan Sambo. Salah satunya adalah Komjen Ahmad Doviri. Pekan terakhir Agustus lalu, namanya diliput luas media karena memimpin jalannya sidang etik terhadap Irjen Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam sidang yang memakan waktu hingga 18 jam, Komjen Ahmad Doviri menyampaikan putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PPDH) terhadap Sambo yang berimplikasi pada proses hukum dengan ancaman maksimal hukuman mati. Perwira Bintang 3. Ahmad Doviri merupakan salah satu seorang perwira tinggi Polri Bintang 3 yang kini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri atau disingkat dengan Kabag Intelkam Polri sejak 31 Oktober 2021 lalu. Doviri yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1989 ini berpengalaman dengan bidang SDM. Sebelum menjadi Kabag Intelkam Polri, jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam kehidupan pribadinya, pria kelahiran Indramayu 4 Juni 1967 diketahui sebagai figur kepala keluarga yang dekat dan mencintai keluarganya. Di tengah kesibukannya sebagai sosok penting di kepolisian, Ahmad Doviri berupaya meluangkan waktu untuk berkumpul hingga berolahraga bersama istri dan putra-putrinya. Suami dari Diana Wahyuni ini telah dikaruniai 3 anak yang sudah dewasa. Pendidikan dan karir. Setelah lulus dari Akpol, Ahmad Doviri melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Di sela-sela pengabdiannya, Ahmad Doviri juga sempat menimba ilmu di Sekolah Staf dan Pimpinan Sespim Lembang hingga menyelesaikan pendidikan di Lemhanas RI. Ketika lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Ahmad Doviri mengemban jabatan di kepolisian pertama kali, yakni sebagai Kanit Tesintel Polsek Tangerang, Polda Metro Jaya pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 2005, karirnya tahu-tahu telah memegang posisi Kasubag Japamentil bagian SDM Polri. 2 tahun kemudian ia bertugas sebagai Kapolres Bandung. Masih di Bandung, jenjang karirnya kemudian naik lagi saat menjadi Wakapolwiltabes Bandung 2009. Di tahun yang sama, ia pindah ke Yogyakarta dan menjadi Kapoltabes di sana. Setahun kemudian, perwira 55 tahun itu kembali ditarik ke pusat menjadi Kabag Kemendagri Rembang Pers SDM Polri sebelum akhirnya menjadi koordinator Sprimpim Polri. Ahmad Doviri lalu ditunjuk menjadi analis kebijakan media Bintang Pembinaan Karir Binkar SSDM Polri tahun 2012. Mulai tahun 2013, ia kembali ke daerah dan menduduki sederet posisi penting, mulai dari Wakapolda DIY 2013, Kapolda Banten 2016, Kapolda DIY 2016, Kapolda Jawa Barat 2020, hingga menjadi Kabag Intelkam Polri saat ini. Jenderal di balik terbongkarnya skenario Sambo. Komjen Pol Ahmad Doviri merupakan salah satu anggota tim sus yang dipilih langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memenangani kasus kematian brigadir sekaligus memimpin jalannya sidang kode etik pada 25 Agustus lalu. Jenderal Bintang 3 itu juga menjadi sorotan karena namanya disebut sebagai pati yang mampu mendorong Baradae untuk memberanikan diri membongkar skenario kejahatan mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo. Berkat pengakuan Baradae, pihak tim sus semakin memperluas penyidikan hingga akhirnya muncul nama-nama baru sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Mulai dari Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, hingga sang otak intelektual Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, turut terseret berkat bocoran Baradae. Ahmad Doviri juga berperan penting dalam keterlibatan Baintelkam Polri dalam upaya penemuan adanya perusakan CCTV dalam kasus Ferdy Sambo hingga diapresiasi oleh Irwasum Komjen Agung Budi Marioto.
kekayaan makin menggunung. Melansir laman LHKPN, Komjen Ahmad Doviri tercatat telah 3 kali melaporkan kekayaannya, yaitu pada tahun 2010, 2018, dan 2020. Pada tahun 2010 silam, saat dirinya menjabat sebagai Kapolresta Yogyakarta, Komjen Ahmad Doviri tercatat memiliki harta kekayaan senilai 1,7 miliar rupiah. Lulusan Akpol terbaik ini juga menjabat sebagai Kapolda DIY pada tahun 2018 dan saat itu ia melaporkan kekayaannya ke LHKPN senilai 6,15 miliar rupiah. Selanjutnya di tahun 2020 ketika Komjen Ahmad Doviri menjabat sebagai Aslok Kapolri, ia melaporkan harta kekayaannya senilai 6,55 miliar rupiah. Kekayaan tersebut antara lain terdiri atas sebidang tanah dan 4 bidang tanah serta bangunan senilai 4,95 miliar rupiah. Mantan Kapolda Banten itu tercatat memiliki harta bergerak senilai 200 juta rupiah serta kas dan setara kas setara 900 juta rupiah. Sebagai perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi dengan jabatan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri atau yang sering disingkat dengan Kaba Intelkam, setiap bulannya beliau mendapatkan gaji di kisaran 5,1 juta hingga 5,9 juta rupiah. Dalam pangkat bintang 3, Ahmad Doviri setiap bulannya juga mendapatkan tunjangan jabatan dengan nilai yang lebih banyak dari gaji pokok. Berada di kelas jabatan 18, Komjen Ahmad Doviri setiap bulannya akan mendapatkan tambahan dana tunjangan hingga 35 juta rupiah. Koleksi kendaraan. Masih dari LHKPN per 2020 lalu, Komjen Ahmad Doviri juga diketahui memiliki 3 kendaraan roda 4. Pertama, ia memiliki Toyota Jeep Hardtop antik Bing jadul edisi tahun 1981. Selanjutnya di garasi rumahnya juga menjang sebuah mobil tipe SUV crossover Honda CR-V edisi terbaru 2020, serta Honda HR-V rilisan tahun 2018. Jika di total, harga mobil pabrikan asal Jepang tersebut nilainya mencapai 500 juta rupiah. Sayangnya, di antara pencapaiannya yang mengesankan, salah satu calon kuat Kapolri ini juga punya catatan merah yang mengganjal selama berkarir. Pada September 2021 lalu, saat masih berpangkat Inspektur Jenderal Bintang 2 dan menjadi Kapolda Jawa Barat, ia sempat memberikan bocoran bahwa kasus kematian ibu dan anak di Subang bakal segera terungkap. Sayangnya, hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2021, kasus itu masih menjadi misteri dan belum terungkap. Bahkan, hingga info ini ditulis per September 2022, kasus ini masih belum terpecahkan. Apakah catatan merah itu tetap membuat Ahmad Doviri tetap menjadi kandidat favorit menggantikan Listio Sigit mendatang?